Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai media dan teknologi dalam pembelajaran. Yang pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Profesor Dr. Desa Pudu Parmiti MS dan Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabawa. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Putu Yuliasih dengan NIM 2211031528, Putu Epik Merliani dengan NIM 2211031527, Putu Adi Suwartama dengan NIM 2211031519, dan Putu Desi Aristadewi dengan NIM 2211031533. Untuk subtopik kita yang pertama itu adalah teknologi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu keterampilan dalam membuat alat yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia. Selain itu, teknologi juga dianggap sebagai sarana dan fasilitas untuk menunjang keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Terdapat teknologi pembelajaran yang merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan teori serta praktik pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran. Teknologi pembelajaran juga merupakan penerapan teknologi dengan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Materi selanjutnya adalah komponen teknologi pembelajaran. Komponen teknologi pembelajaran itu ada 4, ada perangkat keras, perangkat lunak, konten pembelajaran, dan jaringan. Yang pertama ada perangkat keras, adalah semua alat fisik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya ada komputer, laptop, proyektor, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perangkat lunak, adalah aplikasi atau sistem yang digunakan untuk mengelola, mengakses, dan mengembangkan konten pembelajaran. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi pembelajaran, media player, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah konten pembelajaran. Konten pembelajaran adalah materi atau informasi yang digunakan untuk proses pembelajaran. Contohnya adalah teks, gambar, video, animasi, simulasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah jaringan. Jaringan adalah infrastruktur yang memungkinkan komunikasi dan transfer data antar perangkat. Contohnya adalah internet, extranet, dan intranet. Untuk subtopik selanjutnya adalah manfaat teknologi pembelajaran. Manfaat teknologi pembelajaran itu ada 6, antara lain yang pertama, mempermudah akses informasi, yaitu peserta didik bisa mengakses materi belajar kapan saja dan di mana saja. Dan yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar. Teknologi yang menarik dan interaktif ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran individual, yang mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. Dan yang keempat adalah memperluas cakupan pembelajaran, yaitu pembelajaran jarak jauh ataupun online, memungkinkan peserta didik dapat menjangkau berbagai lokasi yang akan dijangkau. Dan yang kelima itu adalah meningkatkan kualitas interaksi, yaitu teknologi memungkinkan interaksi yang lebih efektif antara guru dan juga siswa. Dan yang terakhir itu yang keenam adalah memperkaya metode pembelajaran, yaitu penggunaan berbagai media membuat proses belajar lebih variatif dan tidak membosankan. Materi selanjutnya adalah media. Media adalah alat komunikasi yang berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Media pembelajaran adalah segala alat atau perangkat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu terdapat fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama adalah memperjelas pesan, yaitu media dapat menyajikan informasi secara visual, audio, atau audiovisual sehingga pesan lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, yaitu media dapat menampilkan objek atau peristiwa yang sulit untuk dihadirkan secara langsung. Dan yang ketiga adalah menimbulkan minat belajar, yaitu media yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa. Dan yang keempat adalah mempermudah pemahaman, yaitu media dapat menyederhanakan konsep yang abstrak menjadi yang lebih konkret. Dan yang kelima adalah memvariasikan pembelajaran, yaitu penggunaan berbagai media membuat proses belajar lebih bervariasi dan tidak monoton. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu media visual,
media audio, dan media audiovisual. Untuk media yang pertama adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya adalah proyektor yang menampilkan informasi dalam bentuk visual. Dan media yang kedua adalah media audio. Media audio adalah media yang berkaitan erat dengan indera pendengaran dengan menyampaikan pesan melalui suara. Contohnya adalah radio, tape recorder, atau telepon. Dan media yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang memberikan informasi berupa gambar atau video yang disertai dengan suara. Contoh medianya adalah video pembelajaran. Materi selanjutnya adalah prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah relevansi, yaitu media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah daya tarik, yaitu media harus menarik dan sesuai dengan minat siswa. Yang ketiga adalah efektivitas, yaitu media harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Dan yang keempat adalah efisiensi, yaitu penggunaan media harus hemat waktu dan biaya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai rangkaian kesatuan. Seperti yang terlihat pada tabel, ketika pengalaman belajar bergerak dari kiri ke kanan di sepanjang kontinum, maka siswa berpindah dari berinteraksi langsung dengan konten seperti objek ataupun proses ke tahap mengamati konten dan kemudian ke tahap mendengar atau membaca tentang konten tersebut. Partisipasi siswa menjadi semakin pasif sementara tuntunan mental meningkat seiring perpindahan dari kiri ke kanan. Misalnya, dalam sebuah penerbangan, kita bisa bergerak untuk mengajak siswa untuk merasakan langsung pengalaman terbang dengan berada di dalam pesawat tersebut. Bergerak ke yang lebih abstrak, kita dapat menggunakan simulator penerbangan. Di bandara, siswa mengamati penumpang yang sedang lepas landas ataupun sedang mendarat. Mereka juga bisa menyaksikan tampilan penerbangan termasuk suasana di dalam kabin pesawat. Lebih jauh ke sisi abstrak, siswa dapat menonton video penerbangan dari sudut pandang penumpang, melihat gambar-gambar dari penerbangan ataupun mendengarkan cerita audio tentang pengalaman tersebut. Pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, mereka bisa membaca cerita tentang pengalaman seseorang yang sudah pernah terbang. Rangkaian kesatuan dalam hal ini merujuk pada kontinum atau rangkaian bertahap dari pengalaman belajar konkret hingga pengalaman belajar abstrak yang siswa alami dalam proses pembelajaran. Konsep ini menekankan bahwa pengalaman belajar terbaik dimulai dari kegiatan nyata dan langsung, seperti observasi atau simulasi. Secara bertahap bergerak ke metode yang lebih abstrak seperti menonton video ataupun membaca teks. Dari penjelasan tersebut, maka rangkaian kesatuan adalah proses pengajaran yang disusun secara kesinambungan dan berurutan dari pengalaman langsung hingga simbolis untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Edgar Dales dan James Finn adalah tokoh yang berjasa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Menurut Edgar Dales, pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan peran, serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya melalui panca inderanya, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pengecapan, sampai pada modus membuat, yaitu katakan dan lakukan. Edgar Dales dan dalam Sanjaya 2008 mengungkapkan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret. Sebaliknya, jika peserta didik semakin abstrak dalam mempelajari bahan pengajaran, maka semakin sedikit pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik. Edgar Dales melukiskan pengalaman belajar peserta didik melalui sebuah kerucut yang dikenal dengan nama kerucut pengalaman Edgar Dales. Dalam kerucut pengalaman Edgar Dales mengatakan bahwa hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung ataupun konkret melalui kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang. Kemudian melalui benda tiruan dan kemudian sampai kepada lambang verbal ataupun abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak media penyampai pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dari jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok belajar yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar. Pengalaman langsung akan memberikan informasi
dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman tersebut, dikarenakan melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan baan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai belajar. Apa sih itu belajar? Jadi, belajar adalah proses perubahan perilaku, pemahaman, keterampilan yang berlangsung sebagai hasil dari pengalaman, interaksi, dan pembelajaran tertentu. Proses ini melibatkan akumulasi pengetahuan, pengembangan kemampuan melalui aktivitas yang aktif dan reflektif. Dalam belajar, seseorang dapat mengalami berbagai tahap, mulai dari pengamatan langsung hingga pengalaman abstrak, tergantung pada pendekatan dan metode yang digunakan. Secara psikologis, belajar melibatkan perubahan dalam pola pikir ataupun respon yang memungkinkan seseorang menjadi lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi suatu situasi yang baru. Yang selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Seseorang guru yang harus dapat mengatur lingkungan dan ruang belajar untuk siswa penting untuk menyediakan 4 ranah pembelajaran, di antaranya ada ranah kognitif, afektif, motorik, dan antarpersonal. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif dalam pembelajaran melibatkan kecerdasan individu yang dapat dibagi, yaitu pengetahuan verbal, visual, dan kecerdasan individu. Pembelajaran verbal atau visual biasanya menyertakan pemahaman fakta atau informasi. Contoh aktivitas ini misalnya menyebutkan tulang-tulang tangan, memberikan label pada bagian kalimat, dan mengidentifikasi bentuk mendasar pada gambar, dan mencatat momen penting pada sejarah perang. Yang kedua ada keterampilan intelektual. Keterampilan ini memerlukan penerapan berpikir kritis dan pengolahan informasi. Sebagai contoh, misal, alih-alih hanya memberitahu nama tulang, siswa akan membandingkan perbedaan fungsi tulang di tangan dan organ lainnya. Ataupun daripada sekedar mengenali bentuk, siswa akan membentuk ide yang berhubungan dengan bentuk benda dan fungsinya. Yang ketiga ada ranah afektif. Ranah afektif akan melibatkan sikap, perasaan, serta nilai-nilai. Tujuan pembelajaran afektif meliputi menumbuhkan minat dalam sejarah melalui wawancara dengan sesama, mempromosikan perilaku sosial yang sehat, dan menciptakan program daur ulang ataupun menerapkan standar etika saat menggunakan internet. Yang keempat ada ranah motorik. Ranah ini berfokus pada keterampilan fisik seperti atletik, manual, dan keterampilan motorik lainnya. Tujuan adanya keterampilan motorik dapat mencakup berbagai aktivitas mulai dari gerakan mekanis sederhana hingga koordinasi neuromuskular yang lebih kompleks seperti dalam pembelajaran olahraga. Guru seringkali mengajarkan keterampilan motorik mulai dari motorik dasar seperti menggunakan pensil dan gunting hingga tingkat yang lebih lanjut seperti menggunakan peralatan ilmiah dan bermain alat musik. Kemudian ada ranah antarpersonal. Pembelajaran dalam ranah antarpersonal melibatkan interaksi antar individu. Keterampilan antarpersonal mencakup kemampuan berhubungan orang lain secara efektif. Guru berperan sebagai penyedia, sementara siswa belajar untuk berbagai kegiatan kelompok kooperatif. Siswa perlu diajarkan cara mendengarkan, berbagi, hormat, membantu, dan memimpin, yang mana semuanya penting untuk komunikasi antarpersonal yang lebih baik dari siswa tersebut. Permainan kelas dan aktivitas fisik juga membutuhkan keterampilan antarpersonal ini. Selain jenis-jenis belajar, ada pun perspektif psikologis mengenai belajar. Nah, jadi, pandangan guru mengenai peran teknologi dan media pembelajaran dalam kelas sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang proses belajar individu. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, berbagai teori belajar dominan telah muncul, yang masing-masing memberikan pengaruh terhadap pengajaran secara umum serta penggunaan teknologi dan media secara khusus. Adapun beberapa ringkasan yang sudah saya dapatkan mengenai perspektif utama dalam teori belajar, di antaranya yang pertama ada perspektif behavioris. Perspektif behavioris menunjukkan bahwa penguatan atau pemberian imbalan atas respon yang diinginkan dapat mempengaruhi pola pikir perilaku. Teori belajar ini dikenal dengan teori penguatan. Kemudian yang kedua ada perspektif kognitif. Sementara behavioris berargumen bahwa latihan memperkuat respon terhadap rangsangan kognitif, mengembangkan
model yang menjelaskan memori jangka pendek dan jangka panjang, di mana informasi baru disimpan di memori jangka pendek yang perlu diulang untuk dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Yang ketiga ada perspektif konstruktivis. Konstruktivisme melampaui kognitivisme dengan menekankan perlunya keterlibatan siswa dalam pengalaman yang bermakna. Pendekatan ini beralih dari pengalihan informasi secara pasif ke pemecahan masalah dan penemuan yang aktif. Konstruktivis meyakini bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Tujuan pendidikan bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga menciptakan situasi yang mana siswa dapat menafsirkan informasi sesuai dengan pemahaman mereka. Peran guru adalah menyediakan alat bagi siswa untuk menyusun pengetahuan mereka, bukan hanya menyajikan fakta-fakta. Konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa terlibat dalam tugas-tugas autentik yang bermakna yang sering disebut sebagai pengalaman belajar. Perspektif psikologis. Perspektif psikologi sosial merupakan salah satu sudut pandang penting dalam studi mengenai pembelajaran dan pengajaran. Para psikolog sosial meneliti bagaimana tatanan sosial di dalam kelas mempengaruhi proses belajar. Peneliti seperti Robert Swift pada tahun 1990 berpendapat bahwa pembelajaran kolaboratif lebih efektif dan memberikan keuntungan sosial yang lebih besar daripada pembelajaran yang bersifat kompetitif dan individualis. Slavin mengembangkan berbagai metode pembelajaran kolaboratif yang melibatkan kerja dalam kelompok kecil, pengajaran yang berpusat pada siswa, dan penghargaan berdasarkan prestasi kelompok. Untuk selanjutnya adalah peran teknologi dan media dalam belajar. Di era digital saat ini, teknologi dan media pembelajaran memegang peran penting dalam mendukung proses belajar. Oleh karena itu, para pendidik dituntut untuk dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dan media tersebut. Jadi, guru dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Peran teknologi dan media pembelajaran itu sangat erat kaitannya guna meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Adapun peran teknologi dan media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran, yang pertama itu adalah sebagai penunjang dalam penyampaian pembelajaran. Jadi teknologi dan media itu berperan sebagai alat bantu bagi guru dalam menyampaikan materi secara lebih menarik. Jadi dengan beragam pilihan media, siswa itu dapat memahami isi pembelajaran lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua itu adalah sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh. Selama pandemi COVID-19, teknologi dan media tersebut menjadi solusi utama dalam mendukung pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan proses belajar mengajar tetap berjalan meski dilakukan secara daring. Yang ketiga yaitu mempermudah akses sumber belajar di luar kelas. Jadi guru dan siswa itu dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber belajar di luar materi buku atau kelas seperti jurnal, video, dan artikel yang memperkaya pemahaman dan juga menambah wawasan siswa. Yang selanjutnya itu adalah menyampaikan materi secara lebih efisien. Jadi penggunaan teknologi dan juga media pembelajaran memungkinkan materi disampaikan dengan cara yang lebih interaktif dan juga mudah dipahami. Jadi sehingga siswa itu lebih fokus dan juga terlibat dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya itu adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dalam hal ini teknologi dan media itu merupakan sebuah alat media yang kreatif, variatif yang mampu membangkitkan minat belajar siswa. Jadi mendorong mereka itu untuk lebih semangat dan juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu adalah memperkuat pemahaman siswa. Jadi media pembelajaran berbasis teknologi itu dapat membantu menyajikan materi secara visual dan juga interaktif. Jadi hal tersebut dapat memudahkan siswa dalam menangkap dan juga memahami konsep-konsep pembelajaran yang kompleks. Yang selanjutnya itu adalah mengembangkan keterampilan digital siswa. Jadi yang mana selain pemahaman materi, siswa itu juga dilatih untuk menggunakan teknologi. Jadi hal tersebut dapat memperkuat keterampilan digital yang penting bagi masa depan mereka di dunia kerja yang semakin digital. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar. Jadi dengan teknologi interaktif seperti aplikasi game, jadi pendidikan tersebut
siswa itu menjadi lebih termotivasi dan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Jadi yang kesembilan itu adalah mendorong pembelajaran mandiri. Jadi hal tersebut berkaitan juga dengan keleluasan bagi siswa itu untuk belajar secara ritme dan juga kebutuhan mereka sendiri. Jadi membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Dan yang terakhir itu adalah mengasah kemampuan komunikasi siswa. Jadi penggunaan teknologi dan juga pembelajaran itu juga dapat memfasilitasi siswa dalam mengemukakan pendapat dan ide mereka. Jadi hal tersebut juga dapat meningkatkan pemahaman dan juga dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Nah, jadi teknologi dan media pembelajaran itu juga dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendapat dan juga konsep maupun ide dari orang lain. Namun, peran media pembelajaran itu tidak dapat terlepas dari peran guru dalam proses pembelajaran. Jadi guru itu harus mampu menggunakan media pembelajaran dengan tepat sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, selain itu guru juga harus mampu mengelola dan juga mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran agar dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap siswa. Materi selanjutnya itu adalah lingkungan pembelajaran. Jadi menurut Hamalik tahun 2001, lingkungan belajar itu merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang memiliki makna atau pengaruh tertentu bagi individu. Jadi lingkungan belajar yang mendukung baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat itu akan menciptakan suasana yang tenang dan nyaman sehingga siswa lebih mudah menyerap materi secara optimal. Lingkungan belajar meliputi kondisi serta fasilitas yang digunakan untuk kegiatan belajar sehari-hari menurut Wiono tahun 2003. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan belajar. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang mana dalam kehidupan sehari-hari seseorang itu selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya seperti keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Jadi lingkungan keluarga itu adalah tempat di mana anak menerima pendidikan. Tempat pertama di mana anak menerima pendidikan sehingga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Jadi orang tua itu berperan dalam mengawasi dan juga mendukung anak saat belajar di rumah, termasuk menciptakan suasana yang nyaman dan juga menyediakan fasilitas yang diperlukan. Jadi menurut Slameto tahun 2010, beberapa faktor keluarga yang mempengaruhi hasil belajar siswa atau hasil belajar anak, yaitu yang pertama, cara orang tua mendidik, yang kedua, hubungan antar anggota keluarga, yang ketiga, suasana di rumah, dan yang keempat, kondisi ekonomi keluarga, dan yang kelima adalah perhatian dari orang tua. Yang kedua itu adalah lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah itu adalah faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa dan juga merupakan tempat di mana proses pembelajaran berlangsung. Jadi lingkungan sekolah itu sangat memainkan peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menurut Slameto tahun 2010, faktor-faktor lingkungan sekolah yang memengaruhi hasil belajar meliputi yang pertama, metode pengajaran yang digunakan oleh guru, yang kedua itu hubungan antara guru dan siswa, yang ketiga hubungan antara sesama siswa, yang keempat fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Yang ketiga itu adalah lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat itu merupakan sebuah faktor eksternal lain yang turut mempengaruhi hasil belajar siswa. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan yang berlangsung di masyarakat termasuk dalam kategori pendidikan non formal. Jadi lingkungan masyarakat itu sangat berperan sebagai tempat interaksi sosial yang membentuk kebudayaan berdasarkan norma dan juga adat istiadat yang sudah berlangsung dari sejak lama. Menurut Slameto tahun 2010, jadi beberapa faktor dalam lingkungan masyarakat yang mempengaruhi gaya belajar siswa, yaitu yang pertama, kegiatan siswa di masyarakat, teman pergaulan, media massa, dan gaya hidup dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya itu adalah peran lingkungan belajar. Yang pertama, menciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi lingkungan belajar yang kondusif itu dapat membantu siswa merasa aman dan nyaman sehingga mereka bisa fokus belajar tanpa rasa tertekan. Yang kedua itu mendorong motivasi dan partisipasi aktif. Jadi lingkungan yang mendukung akan meningkatkan motivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, baik melalui interaksi sosial, dukungan guru maupun fasilitas yang memadai. Yang ketiga,
mengembangkan kreativitas dan inovasi. Jadi lingkungan belajar yang fleksibel dan menyediakan sarana yang mendukung eksperimen seperti teknologi modern dan alat peraga yang dapat membantu mengasah kreativitas dan inovasi peserta didik. Baik, selanjutnya itu adalah informasi dan pengajaran. Di dalam dunia pendidikan, informasi itu sangat berperan penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta didik. Dalam suatu pembelajaran, informasi itu merupakan suatu data yang sebelumnya telah diolah dan memiliki makna bagi penerima informasi. Selanjutnya adalah pengajaran. Pengajaran adalah suatu proses yang fundamental dalam dunia pendidikan, di mana pendidik atau guru berperan sebagai fasilitator yang mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Pengajaran juga berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, di dunia pendidikan, informasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti yang pertama itu adalah buku teks. Buku teks itu merupakan sumber informasi utama yang digunakan dalam berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah berfungsi sebagai sumber informasi terbaru yang dihasilkan dari penelitian dan kajian akademik. Dan yang ketiga itu adalah sumber digital. Sumber digital seperti situs web, e-book, artikel daring, video edukasi, dan platform pembelajaran daring seperti Coursera, Khan Academy, atau YouTube. Dengan adanya teknologi digital dari internet, informasi kini dapat diakses lebih cepat, mudah, dan dalam jumlah yang sangat besar. E-learning, kursus daring, dan platform pembelajaran digital lainnya telah memudahkan penyebaran informasi kepada peserta didik di seluruh dunia. Dan sampailah kita di materi yang terakhir, yaitu terkait tentang strategi. Pengertian strategi. Dalam konteks pendidikan, strategi pengajaran merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh guru untuk melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar yang spesifik. Dalam pengajaran, strategi mencakup langkah-langkah atau prosedur yang diambil oleh guru untuk memastikan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efisien. Fungsi strategi pembelajaran. Tujuan utama dari strategi adalah untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi materi yang diajarkan. Setiap topik atau mata pelajaran memerlukan pendekatan yang berbeda, karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai prosedur yang dipilih, strategi pengajaran berfungsi untuk mengatur proses belajar agar lebih terstruktur. Selanjutnya, di sini ada peran teknologi dalam strategi pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi digital. Contohnya, platform pembelajaran online seperti Moodle atau Google Classroom, penggunaan multimedia seperti video, animasi, dan simulasi dapat membuat proses belajar lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Komponen strategi pembelajaran berbasis teknologi itu ada 5, yaitu yang pertama adalah perangkat teknologi, yaitu seperti perangkat keras, seperti komputer, tablet, ponsel pintar, dan perangkat lunak, yaitu seperti aplikasi pembelajaran, platform daring yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, di sini ada akses internet. Akses internet yang stabil sangat diperlukan untuk mendukung penggunaan platform daring dan sumber daya pembelajaran digital. Yang ketiga, yaitu ada media pembelajaran. Beragam media digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan simulasi yang dapat dipilih sesuai dengan strategi yang diterapkan. Yang keempat, di sini ada pelatihan guru. Guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang cara memanfaatkan teknologi dalam pengajaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kolaborasi daring. Teknologi memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi secara daring seperti grup diskusi atau proyek kelompok yang dilakukan secara virtual. Nah, tadi itu merupakan pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai media dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi dari kelompok 4 tadi. Jadi kesimpulannya adalah teknologi dan media pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar di era digital. Jadi pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak, dan konten digital yang interaktif dapat meningkatkan efektivitas serta motivasi belajar siswa. Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh, adapun
tantangan terkait infrastruktur, kesiapan teknologi, dan juga kompetisi guru dalam mengintegrasikan teknologi masih perlu diatasi. Jadi teknologi itu sebaiknya dipadukan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.